Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari ke-8 dalam oktav Paskah. Kita mulai dengan hari Minggu Kebangkitan pada hari Minggu yang lalu dan ditutup pada hari ke-8 ini. Apa maksud dari perayaan oktav Paskah yang dirayakan sampai hari ke-8? Perayaan oktav Paskah ini, gereja mengajak setiap umat beriman untuk merayakan kebangkitan Kristus selama 8 hari berturut-turut. Karena itu, peristiwa kebangkitan Kristus dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditampilkan semuanya. Dan itulah perayaan yang mengungkapkan juga dasar iman gereja, yaitu iman akan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena pertama-tama, kemudian kepada murid-murid, 11 murid, lalu kemudian 2 murid yang berjalan ke Emmaus, para murid yang sementara menangkap ikan di Danau Tiberias. Yesus hadir di sana untuk membuktikan kepada mereka bahwa Dia hidup. Hari ini juga Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, dan di sana juga ada Thomas yang hadir di sana. Yesus mau menunjukkan dan membuktikan bahwa Dia hidup dengan meminta Thomas yang kurang percaya itu untuk memasukkan tangannya ke dalam lambungnya. Dan kita melihat reaksi Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara terkasih, ungkapan Thomas ini, Rasul Thomas, sungguh-sungguh menjadi seruan yang membawa satu pengharapan, tetapi juga mengungkapkan tentang ketuhanan Yesus. Alangkah baiknya ungkapan ini juga kita perbaharui di dalam Ekaristi. Setiap saat atau setiap kali imam mengangkat tubuh Kristus dan mengangkat darah Kristus, di situ kita menyerukan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini sebagai ungkapan iman kita akan Kristus yang bangkit, yang hadir dan menyapa kita sebagai sahabat-sahabatnya. Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Ecclesia de Eucharistia menyatakan begini: untuk merenungkan Kristus melibatkan kemampuan untuk mengenalinya dimanapun Ia menyatakan dirinya, dalam berbagai bentuk kehadirannya. Tetapi di atas semuanya itu, di atas segala sakramen yang hidup dari tubuhnya dan darahnya, itulah yang paling utama. Kita memperhatikan bagaimana Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa Dia benar-benar telah hidup kembali dalam daging, bahwa Dia benar-benar sungguh bukan hantu. Awalnya para murid mengira bahwa itu hantu, tetapi betapa mereka menemukan keajaiban yang luar biasa dan keajaiban yang sangat besar untuk dipahami. Dan Yesus membuka pikiran mereka akan kebenaran mukjizat dengan menunjukkan luka-lukanya. Dan juga Dia melakukan hal yang sama kepada Anda dan saya setiap kali perayaan Ekaristi.
Yesus menunjukkan luka-lukanya, darahnya yang tertumpah di kayu salib Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, kini hadir nyata dalam Ekaristi. Tubuhnya yang terluka itu hadir dalam Ekaristi untuk saya dan Anda. Mari kita perbaharui keyakinan kita, iman kita akan ketuhanan Yesus, akan kealahan Yesus yang bangkit itu dengan menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan di situ kita memperoleh kemurahan hatinya, memperoleh belas kasihnya, memperoleh kerahimannya. Semoga Tuhan yang bangkit, yang menyatakan tubuhnya dan darahnya, luka-lukanya kepada kita dalam Ekaristi Kudus, membawa kesembuhan bagi saudara dan saya dalam hidup keberimanan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.